Demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. C. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 bukan saja mengakui kekuasaan RI yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. D. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia tersebut seutuhnya. E. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 menghendaki diberlakukannya sistem peradilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderasi dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khususnya lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang 1945 secara jelas memerintahkan bentuknya daerah-daerah otonom 1 dan 2. Dengan peraturan pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk siap mengatur menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepadanya.